Ya pemirsa, terima kasih Anda terus setia bersama dengan kami di PTV Show dan masih barengan sama Irma di sini. Kita ngobrol sering tapi nggak bikin boring pemirsa. Kali ini temanya adalah tentang komunitas peduli skizofrenia Indonesia. Tadi sudah tidak dijelaskan tentunya ya. Banyak sekali pengetahuan baru di sini pun kemudian saya menyadari bahwa sebenarnya kondisi ini ada, kondisi ini bahkan bukan sekedar ada tapi banyak, dan tentunya banyak pihak juga yang diharapkan dapat turut berkontribusi dan bekerja sama untuk menuntaskan kehadiran dari penyakit ini, yang mana kalau saya dengarkan tadi sejenak begitu ya, di mana kemudian kita bicara tentang kesehatan jiwa adalah bagaimana kemudian kita bisa menjadi individu yang terus mendekatkan diri ini secara spiritual pastinya, dan juga kemudian secara memang ada penyakitnya demikian, ada itu disebut juga satu kesehatan jiwa pada spektrum tertentu yang perlu mendapatkan perawatan. Tentu jangan sampai kemudian jika kita menemukan ada anggota masyarakat di sekitar kita yang juga menderita atau berpotensi menderita demikian, baiknya bukan untuk dijauhi, tapi untuk bersama-sama disupport, didukung, dan diberikan tempat dan perawatan bersama-sama, begitu ya Mas Bagus ya. Nah Mas Bagus, ini KPSI sendiri ini ketika kemudian ada orang-orang ini ingin tentunya mendapatkan edukasi ataupun mendapatkan tempat perawatan, ini tentunya bisa bergabung bersama dengan KPSI begitu ya, tapi apakah kemudian KPSI sendiri juga menemukan sendiri misalnya seperti ada satu kunjungan mencari, meriset sendiri kira-kira keluarga mana yang butuh pendampingan, dan mungkin masih tadi ya ada ketakutan tadi, kekhawatiran untuk berbagi tentang kondisi keluarganya? Kalau untuk KPSI sendiri kami memang berbagi tugas dengan pemerintah dalam penanganan gangguan jiwa. Jadi untuk kami sifatnya promotif, preventif, dan rehabilitatif. Gitu. Jadi untuk pencegahan kami melakukan kegiatan edukasi dan promosi ke masyarakat, dan kami dorong masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan mulai dari puskesmas, karena sekarang puskesmas juga udah banyak yang punya layanan kesehatan jiwa. Kemudian nanti akan dirujuk secara berjenjang ke tingkat yang lebih tinggi, baik RS umum maupun rumah sakit jiwa. Kami dorong masyarakat untuk terdaftar ke BPJS supaya mereka mendapat keringanan biaya. Dan berbarengan dengan pengobatan itu biasanya kami berikan edukasi, pendampingan. Kita bisa ditanya kapan aja untuk pertanyaan-pertanyaan, tips dan trik gimana sih mendampingi anggota keluarga. Nah, kemudian kami untuk di beberapa simpul yang sudah ada sekretariat, kami juga menyediakan sarana di orang dengan skizofrenia yang sudah proses pemulihan dan butuh teman atau support. Nah, mereka bisa datang ke sekretariat karena kami kegiatan baik peer support, yaitu kelompok sharing, kemudian ada edukasi-edukasi, dan juga ada kegiatan kreativitas yang kami harapkan bisa membekali pasien skizofrenia dengan keahlian untuk bisa survive di masyarakat lagi. Nanti mereka bisa kembali ke komunitasnya sendiri, bisa mandiri secara ekonomi juga, yang kita harapkan demikian. Nah, untuk di KPSI Pusat ada, terus ada rumah berdaya kalau di Bali. Di sana juga banyak kegiatan kreativitas, di Jogja ada, di Magelang ada di beberapa tempat udah kita rintis kegiatan. Alhamdulillah. Baik, ini semoga bisa terus berjalan sukses begitu ya, dan juga tentunya bisa terus bekerja sama dengan pemerintah, mendapatkan titik temu begitu ya, agar kerjasama ini bisa berjalan beriringan begitu ya. Jangan sampai ada yang terlambat nih salah satunya nih, nanti penyelesaiannya bisa terlambat juga begitu ya, dan ini akan berdampak pada masa yang akan datang. Nah, Pak Mas Bagus sendiri, ini boleh di-sharing gitu ya tentang tips dan trik bagi mungkin keluarga yang memiliki pasien menderita skizofrenia, apa hal yang bisa dilakukan, dan apakah tadi dikatakan sejak tadi kan kita boleh bawa ke puskesmas begitu ya, layanan kesehatan untuk kemudian dirawat, dibawa ke panti untuk dirawat. Nah, apakah ada kemungkinan keluarga ini merawat sendiri di rumahnya masing-masing begitu? Memang yang diidam-idamkan oleh kita semua adalah bahwa tempat terbaik buat orang dengan skizofrenia adalah di tengah keluarga yang mencintainya gitu. Di tengah komunitas di mana dia tumbuh dewasa.
Karena itu pemerintah juga bekerja sama dengan kita sebagai kelompok wakil dari pasien dan keluarga, membangun sistem kesehatan jiwa ini. Kita berharap supaya semaksimal mungkin perawatannya itu rawat jalan gitu. Ya, oke. Kecuali untuk kondisi-kondisi kegawat daruratan jiwa, masyarakat bisa bawa ke layanan kesehatan. Nah, untuk tips dan triknya buat keluarga, yang bisa saya sharing, pertama, pastikan bahwa anggota keluarga kita terdaftar BPJS Kesehatan. Karena dengan BPJS Kesehatan, biaya perawatan pengobatan gangguan jiwa itu udah ditanggung semua. Jadi baik biaya konsultasi, biaya obatnya, rawat inap, rawat jalan, semua ditanggung. Gitu. Meskipun obatnya mahal, udah ditanggung sebagian besar oleh pemerintah. Gitu. Jadi kita akan dapat keringanan. Yang kedua, kita nggak boleh rendah diri ketika kita mengalami gangguan jiwa atau keluarga kita ngalamin. Karena gangguan skizofrenia sama seperti penyakit apapun yang bisa pulih dan bisa produktif kembali. Nah, kemudian sesegera mungkin bawa ke layanan kesehatan agar mendapatkan pengobatan yang baik. Ya, karena semakin cepat dia dibawa ke layanan kesehatan, dapat perawatan, proses pemulihannya itu akan semakin besar. Dia bisa pulih semaksimal mungkin, tidak harus minum obat sepanjang hayat. Tapi kalau di Indonesia rata-rata terlambatnya berobat itu 3 tahun. Mereka udah muter-muter pengobatan alternatif, baru akhirnya ke dokter. Akibatnya harus minum obat dalam jangka panjang atau bahkan seumur hidup. Baik. Kemudian kita harus berikan dukungan dengan memberikan peran sosial di lingkungan terkecil di keluarga. Jadi kalau di rumah dia udah habis rawat inap, jangan dibiarin bengong aja, tapi dikasih pekerjaan kecil, kemudian diberikan apresiasi. Atau kalau di lingkungan misalnya diajak sholat ke masjid, bersih di masjid juga boleh, atau gotong royong di lingkungan, dilibatkan kembali sehingga rasa kepercayaan dirinya dia tumbuh kembali. Dan akhirnya dia bisa pulih kembali. Oke. Nah, baik, ini luar biasa sekali. Ini tips and trick yang tentu akan sangat berguna bagi masyarakat begitu. Tapi terakhir, andai kata jika ada keluarga yang menderita skizofrenia dan kemudian sedang mengalami delusi atau halusinasi tersebut begitu, Mas Bagus, apa yang harus dilakukan oleh keluarga terdekat? Tadi kan dikatakan jangan sampai kemudian kita menentang begitu secara jelas, karena tentunya akan semakin mengurangi rasa percaya diri dia dan justru dia akan semakin yakin begitu ya. Nah, ini pertolongan pertama kemudian ketika sedang kambuh seperti itu, apa yang harus dilakukan oleh keluarga? Yang dilakukan, satu, kita pantau obatnya apakah diminum apa enggak. Terus kita harus kenal obat mana yang biasanya ada obat yang paling ngantuk ya. Itu bisa disarankan untuk diminum supaya dia bisa tidur, dan akhirnya biasanya kalau dia tidurnya cukup, dia kondisinya akan baik lagi. Baik. Tapi kemudian tips kalau kita menghadapi orang yang berdelusi ya, yang punya keyakinan yang salah, oh saya merasa diri saya nabi nih misalnya. Kita jangan dibantah, kita jangan melawan secara frontal, ingin membetulkan dia. Tapi kita perlu tahu bahwa ketika orang mengalami keyakinan seperti itu, kemungkinan masalah kesehatan jiwanya udah cukup serius sehingga dia lebih membutuhkan pengobatan daripada kita coba benerin itu keyakinannya, karena itu nggak akan berhasil gitu. Jadi nggak perlu dibantah, nggak perlu kita benerin, tapi segera kita cari cara untuk datang segera keluarganya konsultasi ke psikiater, dan kita atur strategi untuk membawa dia berkonsultasi berobatnya. Baik, terima kasih Mas Bagus sudah bergabung bersama dengan kami di PTV Show. Senang sekali ya, semoga bisa terus mengembangkan ini dari komunitas ini, tentunya lebih banyak lagi untuk membantu kawan-kawan kita khususnya yang berada di Indonesia ya Mas Bagus ya. Ya, terima kasih. Baik, sukses selalu, sehat selalu pokoknya.
katakan tidak pada depresi. Gak usah pusing-pusing deh ya, ini pandemi bisa cepat berakhir kok. Baik, terima kasih Mas Bagus sudah bergabung bersama dengan kami. Dan pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, senang sekali Anda sudah bergabung bersama dengan kami. Semoga obrolan tadi tentunya bisa memberikan hikmah bagi kita semua ya, harapannya. Dan tentunya tadi jangan sampai kemudian kita ada rasa ketakutan, kekhawatiran ketika kemudian kita menemukan orang-orang yang mungkin berpeluang atau berpotensi atau bahkan rekan kita yang menderita skizofrenia, karena sesungguhnya ini bisa diobati, ini bisa pulih dan bisa kembali lagi untuk produktif. Jadi jangan pernah takut daripada kita harus terlambat untuk mengobatinya, karena tentunya akan buruk untuk hasil di masa yang akan datang, begitu ya pemirsa ya. Jadi mulai sekarang cari komunitas yang paling dekat jika kita mengalami masalah, cari tempat bagaimana kemudian ketika kita memiliki masalah, kita memiliki problema dalam kehidupan ini, jangan sampai kita salah menanganinya, karena tentunya kasus skizofrenia ini banyak sekali yang kemudian mungkin ada beberapa yang tidak bisa pulih, tidak bisa kembali hanya karena salah penanganan. Nah, dengan hadirnya PTV Show ini tentunya akan memberikan informasi serupa yang akan terus mengedukasi kita semua agar bisa menjadi masyarakat ataupun individu yang berwawasan luas. Terima kasih, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.